warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Tak lupa selawat dan serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaat pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Destina sebagai pembawa acara pada pelatihan kader hari ini yang dilangsungkan selama 2 hari, hari ini tanggal 1 Mei 2020 dan besok tanggal 22 Mei 2020. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai seputar IMT. Apa itu IMT, bagaimana caranya, bagaimana menggunakannya, nanti akan dijelaskan oleh materi Afrida Alayani. Nah, jadi langsung saja kita sambut pemateri pertama kita, Ibu Afrida. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebagai materi, perkenalkan, nama saya Afrida Alayani, akan membawakan materi seputar IMT. Apa itu IMT, bagaimana caranya, lalu cara penggunaannya ya. Jadi di sini IMT meter itu adalah suatu cara sederhana untuk memantau status gizi seorang dewasa. Nah, apabila berat badannya ternyata didapatkan kategori normal, apabila berat badannya berlebih, itu akan dikatakan sebagai akan beresiko terkena penyakit degeneratif. Lalu apabila berat badannya berkurang, nanti akan beresiko terserang infeksi. Lalu untuk tentang tinggi prediksi merupakan komponen beberapa indikator status gizi sehingga pengukuran tinggi badan seseorang secara akurat sangatlah penting untuk menentukan nilai IMT tersebut. Lalu IMT juga berguna sebagai indikator untuk menentukan adanya indikasi kasus KEK. Apa itu KEK? Kurang energi kronik dan obesitas atau kegemukan. Lalu di sini nanti akan saya jelaskan mengenai bagaimana cara mengukur IMT, rumus-rumus IMT, lalu klasifikasi kategori IMT. Apakah didapatkan normal, berlebih, kurus, atau bagaimana? Nanti akan saya tampilkan, dan ini untuk caranya menentukan IMT. Lalu ini untuk kategori IMT berdasarkan Kemenkes tahun 2010. Nanti akan saya tutorialkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Diet Educate, ya. Diet Educate nanti untuk menghitung status gizi seseorang. Jadi pertama-tama ibu-ibu coba di-download di Play Store ya. Di Play Store nanti ketik Diet Educate. Diet Educate. Nanti setelah berhasil di-download, nanti ibu-ibu bisa langsung masuk ke aplikasinya. Nanti akan mendaftar terlebih dahulu pakai Google. Nanti diisi data diri ibu-ibu sendiri ya. Setelah masuk, nanti pilih icon kalkulator gizi. Lalu setelah dipilih kalkulator gizi, nanti klik icon IMT yang pada tulisan status gizi itu ya. Nanti ditulis nanti diketik, nanti langsung dimasukkan data-datanya seperti tinggi badan, berat badan, kondisi badan, seperti itu. Cuma seperti itu aja. Nanti kita akan langsung mempraktekannya ya ibu-ibu, langsung latihan aja ya ibu-ibu. Baik, sekarang ibu-ibu buka HP-nya, udah di-download semua? Udah. Nanti langsung masuk.
Nanti klik ikonnya ya ibu-ibu, masuk ya, nanti langsung diketik. Apabila yang belum paham bisa ditanyakan kepada saya ya. Udah ya, udah semua, udah dimasukkan semua, udah melihat kategorinya. Udah, baik. Saya kira untuk materi hari ini saya cukupkan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri hari kedua. Perkenalkan, nama saya Jihan. Jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai obesitas dan hipertensi. Lalu akan saya jelaskan langsung saja daripada kita akan memakan waktu ya ibu-ibu ya. Bener adek? Ngantuk ya? Langsung saja di sini akan saya jelaskan mengenai obesitas. Obesitas itu adalah suatu keadaan atau fisiologis ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang keluar dalam jangka waktu yang lama. Jadi banyaknya konsumsi energi dalam makanan, banyak konsumsi energi dari makanan yang dicerna melebihi energi yang digunakan untuk metabolisme, dan aktivitasnya sehari-hari adalah tidak ada aktivitas sehari-hari yang dilakukan. Jadi kelebihan energi ini akan disimpan dalam bentuk lemak dan jaringan lemak sehingga dapat berakibat pertambahan berat badan. Lalu selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan obesitas? Pertama adalah pola makan. Pola makan di sini selalu makan yang berlebihan. Lalu riwayat keturunan juga akan berpengaruh. Lalu pola hidup, faktor psikis, lingkungan, seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi gizi seimbang. Jadi supaya tidak ada terjadi penyakit timbul atau penyakit infeksi apabila makan yang berkurang, apabila energi kurang. Definisi gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, lalu perilaku hidup bersih, lalu mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Nah, lalu untuk aktivitas fisik dan olahraga. Jadi di sini aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang membutuhkan energi untuk mengerjakannya, seperti berjalan, menari, lalu aktivitas fisik yang lainnya dengan gerakan yang melibatkan gerakan berulang. Lalu manfaat olahraga. Manfaat olahraga antara lain dapat memperpanjang usia, lalu menyehatkan jantung, otot, tulang, sehingga akan mencegah obesitas, mengurangi kecemasan dan depresi, dan memperoleh kepercayaan diri yang lebih. Lalu olahraga dikatakan juga dapat menurunkan resiko penyakit diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit jantung. Secara umum dikatakan bahwa olahraga dapat menunjang kesehatan. Selain itu, olahraga atau aktivitas fisik bermanfaat secara fisiologis, psikologis, maupun sosial. Lalu untuk definisi hipertensi. Hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi atau suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Lalu penyebabnya apa saja ini? Penyebabnya hipertensi. Nah, di sini pola hidup stres akan memicu terjadinya hipertensi. Lalu obesitas, penyebabnya adalah obesitas. Obesitas nanti akan menyumbat peredaran darah, lalu nanti akan secara fisiologis nanti aliran darah tidak akan berjalan lancar.
juga akan menyebabkan hipertensi. Lalu kurangnya olahraga, merokok, alkohol, makanan yang tinggi lemak dan tinggi garam. Jadi di sini sedikit yang saya sampaikan mengenai materi hari ini, ya, terkait obesitas dan hipertensi. Sampai di sini materi di sini, apakah ibu-ibu ada yang ditanyakan? Iya, oh ya Mbak, saya mau tanya. Ya ibu, perkenalkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Erlina Zia, Ya. dari Mendonsari juga. Ya. Nah, saya mau tanya, ini ya, apa tips mengatasi garam? Itu kayak gimana? Tips mengatasi garam gimana Bu? Mengonsumsi garamnya, Iya. pembatasannya ya? Pembatasannya maksud saya itu, kayak Oh, gitu. iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tips-tips untuk konsumsi garam yang baik, yang benar maksud saya. Yang pertama yaitu merubah cara pengolahan makanan. Dari yang mengurangi santan, membatasi makanan yang digoreng, lalu nanti perbanyak sayur yang direbus, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu mengurangi porsi daging. Yang ketiga menggantikan ikan sebagai lauk sehari-hari. Dan yang keempat terakhir mengurangi konsumsi garam dan makanan yang diolah. Di sini Ibu Erli, apakah sudah paham sampai sini? Oh iya, sudah. Baik. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak cukup. Oh, baik, tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya akhiri untuk pertemuan materi hari ini. Apabila ada kesalahan, saya